Halo guys, balik lagi di channel Multimedia RPL. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pertemuan ke-6, dimana kali ini kita akan belajar tentang looping. Nah teman-teman, sekarang buka Visual Studio Code-nya dulu, terus nanti kita akan open folder. Nah, di sini kita akan buka lagi nih foldernya. Teman-teman mungkin udah ada ya, kalau ngikutin dari playlist sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat folder baru, namanya looping ya, looping. Nah, kalau udah buat, kita pilih foldernya dan select folder. Nah, sekarang kita udah ada, lanjut kita buat filenya dulu. Pasti pertamanya itu index.py, terserah teman-teman bisa namain apapun. Nah, di Python itu loopingnya itu ada dua teman-teman. Looping itu apa sih? Looping itu adalah perulangan. Kenapa kita harus ada looping? Kenapa di pemrograman itu ada looping? Gini teman-teman, misalnya kita mau cetak angka 1 sampai 10, 1 sampai 2. Kan gampang aja ya, tinggal print 1 gitu, terus print 2. Nah, ini kalau kita jalanin, kan keluarnya akan gini ya. Nah, 1, 2 gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita diminta untuk print sampai 100, kira-kira bagaimana? Apakah kita akan memakai cara ini? Print 3, terus print 4 gitu kan, 5 sampai 100. Apakah kita akan memakai cara itu teman-teman? Tentu sepertinya akan sangat capek ya. Nah, looping ini fungsinya untuk itu teman-teman. Jadi looping itu kan artinya perulangan ya. Nah, dalam dunia IT, dalam dunia pemrograman, kita sebagai programmer itu dilarang untuk melakukan sesuatu hal yang sama secara berulang-ulang. Itu jangan sampai, karena itu tidak efektif. Makanya itu di Python ini ada namanya perulangan. Perulangan itu di Python itu ada dua. Ada menggunakan for, ada menggunakan while. Ya, ada for dan ada while. Nah, coba pertama kita yang while dulu ya. Kita yang while dulu nih, yang kedua. Nah, di while itu teman-teman, sintaksnya begini, formatnya while, terus di sini sebuah kondisinya, kondisi, terus habis itu titik 2 dan apa yang akan dilakukan kalau misalnya kondisinya benar. Seperti misalnya tadi contohnya kan, kita mau print 1 sampai 100. Berarti kita tulis dulu di sini misalnya angka sama dengan 1 gitu kan. Nah, kondisinya itu adalah kan kita kan mau mencetak angka 1 sampai 100 ya. Berarti kondisinya itu adalah selama variabel angka itu lebih kecil dari 100, selama angka itu lebih kecil dari 100, maka kita akan mencetak angka. Ingat ya, angka di sini tuh isinya tuh 1 di sini. Nah, nanti angka ini akan mengulang terus sampai 100. Nah, jadi selama angka ini belum 100, maka dia akan mengulang terus, mengulang print angka. Nah, coba misalnya kita jalanin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nih dia looping terus nih. Nah, banyak banget kan? Ini banyak banget nih. Nah, ini dari atas sampai bawah ini banyak banget nih. Kenapa angkanya itu masih 1-1 mulu? Nah, karena kalau misalnya kita menggunakan while, kalau di kasus ini tuh angkanya harus kita tambah dengan 1. Sama dengan angka ditambah 1 gitu. Jadi pertamanya itu adalah dia kan mengecek dulu. Dia ngecek pertamanya, apakah angka ini lebih kecil dari 100. Ya, ini sama kayak if ya. Oh, ternyata benar. Kalau benar, maka dia akan mencetak variabel angka. Nah, lalu abis itu angkanya nanti bakal ditambah 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Dan lalu dia ngecek lagi, apakah 2 itu lebih kecil dari 100. Nah, kalau benar kondisinya, dia akan mencetak angka, lalu ditambah 1 lagi. Lalu dicek lagi, kan tadinya 2 jadi 3 ya. Apakah 3 itu lebih kecil dari 100, begitu seterusnya. Nah, coba kita save, terus habis itu kita jalankan, running. Nah, lihat ya teman-teman, dia akan melooping 1 sampai 100. Oh enggak, di sini sampai 99. Kalau mau sampai 100 berarti kita tambahin di sini sama dengan, ya kan? Kalau di sini tuh ngeceknya, kalau operator ini seperti yang di video kemarin ya, apakah angka ini lebih kecil atau sama dengan 100 gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini akan sampai 100 nih. Kita run, nah dia akan sampai 100. Ya kan? Jadi nggak perlu tuh kita print 1, print 2, print 3, print 4, print 5 sampai 100. Wah, itu capek banget teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman mau sampai 1000 pun juga gaskan aja. Ya kan? Kita run. Tuh, udah sampai 1000 langsung mencetak tanpa kita melakukan mengulang-ulang print 1, print 2, print 3 sampai 1000. Itu tidak perlu ya teman-teman. Nah, ini formatnya tuh begitu. Jadi formatnya itu adalah while
terus sebuah kondisinya, titik 2, lalu apa yang akan dilakukan. Itu. Ini adalah format dari while. Dan kalau pakai while, kalau misalnya mau pengulangannya itu menggunakan angka patokannya itu menggunakan angka, maka angkanya itu harus ditambah 1 teman-teman. Karena kalau enggak dia akan mengulang terus. Karena kondisinya ini kan adalah apakah angka itu lebih kecil dari 1000 gitu ya. Nah kalau misalnya angkanya ini enggak ditambah, maka angka ini akan terus menjadi 1. Dan ketika dicek ya akan terus berulang-ulang Karena angka ini tetap 1, dan selama 1 ya udah ini dijalanin terus nih. Terus muter, nggak akan berhenti sampai kita yang berhentiin. Ya, itu untuk while. Lalu lanjut kita ke for ya teman-teman. Ini coba kita komen dulu ctrl/. Nah, kita lanjut ke for ya. Nah, for di sini kalau tadi kan while itu menggunakan kondisi ya. Nih, formatnya begini. Ini formatnya. Nah, kalau for itu formatnya gini teman-teman. For variabel in pengulangannya. Lalu apa yang dilakukannya? Contohnya gimana? Misalnya gini. Kita mau menghitung 1 sampai 100 kalau kayak tadi ya. Nah, coba misalnya kita for angka. Nah, kalau di awal itu kan kalau pakai while itu angkanya harus dibuat dulu di luar while-nya. Kalau di sini langsung aja nggak apa-apa. For angka in. Nah, kita menggunakan fungsi yang namanya range ya, range. Kalau teman-teman nggak ngerti fungsi itu apa, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Tapi untuk saat ini kita ikutin dulu aja. Range terus buka kurung. Nah, di sini di yang pertama itu adalah angka awalnya. Angka awalnya berapa? Misalnya 0. Terus koma, angka keduanya itu adalah dia mau sampai berapa. Nah, misalnya kita 100 gitu ya. Lalu titik 2 dan lalu kita cetak angka gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, dia akan melakukan pengulangan. Tuh, 0 sampai 99. Ini kalau pakai for. Kalau ini pakai while. Nih while. Ini pakai for. Lebih singkat ya. Dan uniknya pakai for itu adalah gini teman-teman. Misalnya kita gini, for huruf in Kamal gitu ya, atau multimedia RPL titik 2 terus print huruf. Nah, maka uniknya dari for ini adalah dia ini kan huruf itu kan sebagai variabel ya. Nah, ini nih adalah yang di multimedia RPL ini dia akan dipecah menjadi 1 huruf gitu. Jadi M jadi 1, U jadi 1, L jadi 1. Yang nantinya ketika misalnya kita print, coba ya kita running. Nah, lihat teman-teman. Di sini dia akan menjadi pecahan huruf M1, U1 gitu ya. Nah, ini uniknya for nih gitu. Atau bisa juga selain daripada huruf, dia juga bisa memecah array. Nah, misalnya kita punya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Nah, kita punya array yang isinya itu beberapa mahasiswa. Misalnya ada Kamal, ada Wahid, ada Raffi, ada Iqbal, ada Anwar gitu ya, dan sampai sebagainya. Nah, kita mau mencetak nama-nama ini. Nah, itu bisa dengan for gitu ya kan. Terus habis itu pecahannya ini di tiap-tiap variabelnya ini kan mahasiswa itu kan isinya ada array ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, masing-masing ini itu mau dinamain variabelnya apa gitu. Misalnya kita namain variabelnya itu adalah nama. Jadi kayak Kamal, Wahid, Raffi, Iqbal, Anwar itu kita masukin ke variabel nama gitu ya. For nama in mahasiswa gitu ya. Titik 2, lalu di sini kita akan mencetak nama-namanya. Print nama gitu ya. Print nama. Nanti dia akan mencetak nama-namanya itu satu persatu. Nah, misalnya kita run. Nah, lihatnya di sini. Kamal, Wahid, Raffi, Iqbal, Anwar. Gitu. Dan ini bisa kita manfaatin dengan misalnya gini. Halo, namaku adalah titik 2 plus nama gitu. Nanti ketika kita run, nah dia akan sama halo namaku adalah, cuman yang membedakan itu adalah namanya. Halo namaku adalah Kamal, halo namaku Wahid, Raffi, Iqbal, Anwar. Nah, ini for nih. Jadi for itu bisa untuk yang tadi angka, range, terus bisa huruf juga, pecahan huruf,
Dan yang sering dipakai biasanya ini variable array. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sistem login kita menggunakan perulangan while. Kita akan melanjutkan menggunakan sistem while. Nah, teman-teman tahu kan bahwa while itu nih kondisinya di sini, dia selama kondisinya di sini benar, maka dia akan terus melakukan pengulangan ya, teman-teman. Selama kondisinya benar, dia akan selalu melakukan pengulangan. Tapi kalau kondisinya di sini udah salah, maka ya udah dia keluar. Nah, fitur ini bisa kita manfaatkan untuk sistem login. Sama halnya kayak aplikasi ini nih. Nih kayak aplikasi Visual Studio Code yang kita buka. Dia ini nggak akan tutup sendiri selama kita close ya. Tapi kalau udah kita close ya nanti dia akan keluar. Tapi selama nggak di close ya dia akan terus jalan kan aplikasinya. Nah itu karena dalam kondisi while-nya dia masih bervalue true. Nah tapi kalau misalnya kita close, dia akan bervalue false. Nah kalau value-nya false maka while-nya ini langsung mati tuh. Langsung mati dan aplikasinya nggak jalan lagi. Nah itu gitu. Nah sekarang kita akan buat sistem login gitu. Kasusnya begini teman-teman. Kita buat ini baru deh ya. Kita buat file baru menu.py gitu ya, menu.py. Nah di sini kita akan buat sesuatu yang mungkin familiar dengan teman-teman. Pernah nggak sih ketika kayak bintang 1, 2, 3 pagar gitu kan? Nah itu kan ada pilihan kayak 1 promo paket data, 2 cek pulsa gitu kan, terus 3 cek nomor, terus yang paling bawah biasanya tuh 0 exit gitu kan ya. Nah, jadi kita akan buat seperti itu, yang dimana programnya itu nggak akan keluar selama dia nggak memilih angka 0 gitu ya. Jadi kita coba buat dulu. Print, selamat datang di menu. Lalu kita print lagi, ada semacam kayak garis gitulah ya. Print, misalnya pilihan pertama itu apa? Pilihan pertama itu adalah cek data. Terus print kedua, cek nomor telepon. Print 3, isi pulsa gitu ya. Lalu yang keempat, enggak langsung ke 0, itu exit. Nah nanti dia itu kita nyuruh mereka untuk pilih nomor. Nah, nanti dia akan meminta disuruh mengisi. Nah coba kalau misalnya kita print dulu. Nah nanti kira-kira begini teman-teman ya, selamat datang di menu dan sebagainya. Nah tapi sebelum itu ini kita kayaknya bisa disatuin deh. Dalam string itu kita bisa satuin semua ini tanpa perlu kayak print berulang-ulang. Seperti misalnya cek data, kan yang kedua itu kan cek nomor telepon. Kita tinggal pakai dengan slash yang kebalik ke kiri. N itu artinya new line atau baris baru. Terus 2 cek nomor telepon, ya kan? Ini kita hapus saja karena udah pindah ke atas. Terus lalu yang ketiga kita slash ke kiri, N new line. Yang ketiga isi pulsa. Terus habis itu slash N, baru yang ke 0 itu exit. Gitu ya. Nah ini kita hapus saja. Nah kalau misalnya kita run, isinya sama aja nih. Tuh, ya kan. N ini nih slash N itu artinya kalau dalam sebuah string ya, yang di dalam tanda kutip itu artinya new line atau baris baru. Jadi nggak perlu kayak print 1, print 2, print 3, itu nggak perlu, kayak cukup print 1 slash N, 2 slash N 3. Nah itu kayak gitu aja. Lalu kita akan membuat nanti usernya itu bisa mengisi nomor berapa yang mau dia pilih dengan cara kita berikan fungsi input ya. Input, terus di sini kita kasih string silahkan pilih nomor gitu ya. Lalu coba kita jalanin. Nah nanti kita di sini suruh ngisi nih K10 gitu apa 0 gitu. Nah kan dia sudah terisi sesuai dengan apa yang kita mau ya. Nah sekarang kita coba pilih fungsi while. Kita akan pakai fungsi while teman-teman. Nah jadi pertama-tama kita buat variabel dulu, misalnya not exit sama dengan true. Lalu kita akan menggunakan fungsi while-nya, yaitu dengan while not exit, maka kita akan menjalankan ini tadi ya. Nah kita akan menjalankan ini, kita pilih, kita tap. Nah kita tap gitu. Jadi selama not exit, maka dia akan menjalankan ini terus. Kan not exit itu kan isinya true ya, isinya itu adalah true. Ingat tadi formatnya di sini, selama kondisinya itu benar, maka dia akan melakukan apa yang kita minta. Nah di not exit ini itu kan hasilnya true, maka dia akan menjalankan terus menerus sampai ini udah hasilnya bukan true gitu. Nah, ini akan jalanin terus nih. Nah coba di sini kita jalanin dulu. Nah misalnya kita pilih nomor nih 1, nah dia akan ngejalanin lagi tuh, jangan selamat datang di menu, kita udah milih padahal 2. Nah dia bakal ngejalanin terus. Kenapa begitu? Karena not exit ini masih bernilai true.
Maka dari itu kita pengen buat program di mana kalau misalnya dia milih exit, ya ketika dia menginput angka 0, maka dia akan menghasilkan atau memperbarui variabel not exit menjadi false, gitu ya. Nah, pertama-tama di input ini kita akan buat variabel dulu namanya user select, gitu ya, user select. Lalu kita akan ngecek if user selectnya itu adalah sama dengan 0, gitu ya, maka yang variabel not exit itu kita akan menjadi false. F-nya gede ya. Nah, akan menjadi false. Tapi kalau misalnya selama dia nggak milih 0 ya tetap akan true. Jadi tapi kalau misalnya dia akan memilih 0, maka dia akan false. Oke, coba kita jalanin. Misal kita pilih 1, oke, dia tetap ngulang. Kalau misalnya kita pilih 0, oh tetap ngulang ya, 0. Oh gini teman-teman. Jadi di input ini ketika kita memanggil fungsi input itu tuh terdeteksinya adalah string. Gitu, terdeteksinya adalah string. Nah, kalau gitu berarti kita harus mengconvert dari string menjadi integer. Gimana caranya? Dengan cara di sini kita kasih int atau integer. Terus kita buka kurung dan di akhir kita kasih tutup kurung. Nah, gitu teman-teman. Baru kita jalanin lagi. Coba kita pilih 0. Nah, dia akan keluar tuh dari loopingnya ini. Coba kalau misal kita jalanin lagi, tapi kita pilih 1. Nah, dia akan ngulang lagi tuh. Dia akan ngulang lagi, kita pilih 2, ngulang lagi, 3, ngulang lagi. Lalu pada saat kita pilih 0, kita mau exit. Nah, lalu dia akan berhenti keluar dari loopingannya si while ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk struktur while ini cara yang ini kita pakai untuk nanti di function, dimana kita akan membuat, jangan di-spill lah ya. Ya pokoknya nanti kita akan membuat suatu hal ya seperti inilah, sistem login gitu dan sebagainya. Berarti tadi kita udah belajar while, kita ada belajar for gitu ya. Tadi kalau for tuh uniknya dia bisa memecah huruf atau bahkan dia bisa memecah array gitu ya. Nanti kedepannya kita bisa pakai. Kalau while tadi strukturnya begini ya. While kondisinya lalu apa yang akan dilakukan. Tuh, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita pelajari dari video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti, silahkan langsung bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time. Bye-bye.